Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Selamat malam minggu untuk teman-teman semuanya. Semoga video kali ini bisa menemani malam minggu kalian. Dan jangan lupa, sebelum kalian tonton videonya, tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun sosial media aku, Instagram dan TikTok aku. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang mau cerita sama aku, yang mau berbagi informasi, ataupun yang punya cerita tentang kisah hidupnya, yang nggak tahu mau cerita ke siapa. Boleh kalian DM aja Instagram aku atau DM aja TikTok aku. Nanti aku bakalan baca dan kita akan ngobrol di sana. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, malam ini aku akan melanjutkan kembali ceritanya Bang Rifki, karena kemarin itu agak sedikit menggantung. Dan pada malam ini, karena kebetulan malam minggu dan kejadiannya juga sama dengan cerita aku yang waktu itu. Jadi Bang Rifki itu kan aku nggak tahu sih ya, mungkin apakah aku salah melihat atau memang benar-benar dia. Tapi setelah itu memang agak sedikit berubah nih. Aduh, aku habis makan jadi agak sedikit sedikit berubah cara Bang Rifki ini komunikasi dengan aku. Dan dia itu agak sedikit tertutup dan benar-benar kayak kaku gitu loh. Udah nggak seceria yang aku pernah kenal. Dan pada saat itu juga kita sebatas kayak aku sebagai customer-nya dia, dan dia adalah sebagai pelayan jasa gitulah jadinya. Dan saat itu juga kita tuh bener-bener kayak canggung, nggak seperti biasanya yang cair begitu mengalir seperti air. Dan setelah kejadian aku pernah mergokin dia, itu sebenarnya aku belum mastiin, dan aku juga belum tanya ke dia kan. Aku belum sempat ngobrol, aku belum sempat yang kayak mastiin kalau misalkan itu beneran dia atau bukan. Tapi setelah dia ngasih makanan ke aku, habis itu tuh bener-bener kayak dia tuh seperti orang yang berbeda. Jadi malam minggu kalau nggak salah, ya, aku kan lagi main sama teman-teman aku. Bukan teman kerja sih, lebih kayak teman dekat kosan. Aku udah lumayan kenal sama mereka karena kebetulan setiap hari kita ketemu. Akhirnya kita memutuskan untuk nongkrong gitulah. Ya biasalah anak-anak muda gitu pada saat itu. Jadi kita memutuskan untuk nongkrong. Walaupun pada saat itu memang aku itu termasuk cowok yang kayak feminim, cowok yang introvert ya. Jadi kayak kalaupun aku punya banyak teman, aku nggak dominan gitu loh. Artinya ya udah aku ikut-ikut aja gitu. Aku nggak begitu bebas, aku nggak begitu berekspresi seperti apapun, karena aku tuh ngelihat orangnya dulu. Apakah cocok nih buat dijadikan teman? Apakah cocok untuk dijadikan teman curhat dan lain sebagainya? Jadi tuh ya udah aku dengan posisi aku yang kalem kayak gitu kan. Tapi kalau sama Bang Rifki, aku tuh sebenarnya kayak udah menjadi jati diri aku gitu. Aku udah menjadi diri aku sendiri, dan dia menerima kekurangan dan kelebihan aku. Emang ada ya lebihnya aku? Ada lah, masa enggak gitu kan. Jadi kalau sama teman-teman aku ini nggak begitu bebas nih aku gitu, karena kita baru perdana nih kita nongkrong di luar sama teman-teman kosan gitu. Itu tuh kalau nggak salah ada 5 orang, berenam sama aku. Cowok semua, yang ceweknya juga ada sebenarnya, cuman saat itu yang cewek nggak bisa ikut kalau malam-malam gitu loh. Mereka tuh bener-bener kayak ya udahlah kalau malam jangan ikut gitu. Kita juga khawatir terjadi apa-apa nanti di luar kita yang kena gitu kan. Kalau cowok mah nggak apa-apa gitu. Terus nongkrong kita di suatu tempatnya itu tuh bener-bener ramai banget. Dan kita tahu kalau misalkan malam minggu ya pasti ramai dong gitu kan. Dan itu pertama kali aku datang ke tempat itu, dan teman-teman aku yang aku bawa ini, aku nggak tahu asal usul mereka itu seperti apa. Jadi aku percaya aja sama mereka gitu kan. Dan mereka ternyata pergi ke suatu tempat
yang tempatnya itu ada minuman-minuman yang gak boleh aku minum. Aku gak pernah minum kayak begitu. Aku gak berani juga untuk menyentuh minuman itu. Ya kalian tahu lah apa minumannya. Dan pada saat itu aku tuh percaya aja sama mereka gitu. Artinya aku ikut-ikutan. Dan aku tuh gak ngerti di dalam itu pada ngapain gitu kan. Joget-joget gitu kan. Aduh gimana nih, aku salah pergaulan juga. Aku udah terlanjur ikut kayak gitu kan. Tapi jujur ya, aku gak pernah yang namanya tuh minuman-minuman yang terlarang kayak gitu kan. Walaupun aku ikutan ke dalam itu, aku gak sama sekali menyentuh apapun. Saat itu aku cuman diem, aku cuman merhatikan sekitar aku cuman kayak, oh ternyata ini ya, kayak gitu. Oh ternyata kayak gini loh ya, kayak gitu. Jadi hiburan malam yang pada saat itu aku kunjungi itu termasuk hiburan malam yang kondusif ya. Aku juga nggak melihat ada keributan, aku juga nggak melihat adanya kerusuhan di sana, dan semua tuh enjoy banget. Dan aku juga menikmati musiknya gitu, karena asik juga ternyata musiknya asik. Aku bener-bener kayak seru gitu kan. Akhirnya tengah malam tuh, karena malam minggu sampai tengah malam, jam setengah 12 tiba-tiba telepon aku bunyi. Telepon aku bunyi karena kan besok libur ya, minggu. Jadi kan aku nggak memikirkan pekerjaan aku hari Senin apa kayak gitu kan. Tiba-tiba ditelepon sama Bang Rifki. Dia menanyakan sama aku untuk minggu depan. Jadi tuh dari hari Senin sampai hari Jumat dia nggak bisa nganterin aku. Dan kenapa dia tiba-tiba malam ngabarin ke aku tuh malam? Kan bisa besok ya, besok pagi bisa, atau besok siang bisa gitu kan. Tapi tengah malam dia ngabarin aku. Dan saat itu aku jawab dong, dan aku juga nggak bisa begitu mendengarkan apa namanya tuh kalimat yang dia ucapkan. Karena pada saat itu aku juga lagi dalam berisik kan, suasana berisik, dan dia juga kayaknya lagi dalam keadaan berisik juga. Aku nggak tahu dia di mana, apakah dia lagi di luar, lagi apa namanya, lagi narik gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu kan. Aku jawab, oh iya iya bang, kayak gitu kan. Terus dia nanya tuh, kamu di mana? Kamu lagi di mana dek? Kok berisik banget kayak gitu? Aku lagi di luar, aku lagi nongkrong sama teman-teman aku gitu kan. Pokoknya ngomongnya agak teriak-teriakan kayak gitu. Terus aku bilang chat aja gitu. Terus kata dia, oh iya udah, abang chat gitu. Itu tuh kan HP kerjaan ya yang aku bawa. Maksudnya bukan HP milik kantor, tapi HP yang emang khusus untuk pekerjaan doang. Jadi tidak ada urusan pribadi aku di dalam HP itu gitu kan. Kalau Bang Rifki itu nelpon aku karena memang nomor itu yang aku kasih ke dia kan. Terus dia ngechat aku tuh, abang mau ngabarin kalau minggu depan Senin sampai Jumat abang tidak bisa antar jemput kamu karena abang ada urusan keluarga. Dia ngomongnya kayak gitu. Terus aku jawabnya, oh iya ya udah nggak apa-apa, nanti aku bisa cari ojek yang lain seperti itu. Nanti info aja kalau memang sudah bisa, kata aku gitu kan. Iya, abang juga nggak tahu sih apakah ini full 1 minggu atau nanti abang kabari sampai selesainya kayak gitu. Dia nggak ngasih tahu sih ada acara keluarga apa. Yang penting dia bilangnya acara keluarga. Ya udah, aku menerima alasan itu kan. Selesai dari acara itu, aku dibawa sama teman-teman aku untuk makan. Dan saat itu makannya tuh masih berada di tempat yang sama. Ajeb kayak gitu kan. Aduh, pokoknya aku juga aku juga mengikuti musik yang di sana dan seru banget. Dan akhirnya aku bertemu lah dengan beberapa teman-teman baru. Dan teman-teman aku ini juga punya teman-teman yang ada di sana gitu loh. Mungkin mereka tuh udah sering ke sana, sedangkan aku tuh adalah cewek-cewek rumahan yang baru sekali untuk datang ke tempat itu gitu lah. Gimana dengan riuh pikuknya, aduh gitu kan. Aku langsung kayak lampu gemerlap-gemerlip gitu kan, musiknya kenceng banget. Aku pusing sebenarnya waktu itu. Terus aku dibawalah ke salah satu tempat meja. Di meja itu tuh nanti ada banyak minuman. Terus aku duduk di sana. Aku diajak sama 2 temen aku. Cuman yang 3 lagi itu pada nari, joget-joget kayak gitu. Aku nggak tahu mereka kemana. Pokoknya pada mencar semua lah pokoknya. Mereka pencar semua. Terus aku ditinggalin di meja itu. Terus yang 2 teman aku ini yang nemenin aku
dia juga pergilah ke dalam. Maksudnya pergi ke kerumunan banyak orang. Akhirnya kan aku tinggal sendiri dong. Aku langsung mikir kayak, aduh apa aku pulang aja ya? Aku bener-bener kebingungan banget di sini. Emang asik sih sebenarnya, asik musiknya gitu kan, aku joget-joget tuh. Cuman kayaknya ini bukan tempat yang tepat buat aku gitu kan. Kayaknya aku hanya bisa duduk nongkrong di pinggir jalan sambil ngopi sama mie rebus kayak gitu kan. Kayaknya ini bukan tempat yang aku inginkan seperti itu. Akhirnya aku kabur dari situ. Terus security-nya bilang sama aku, loh tadi bukannya berenam gitu kan, teman-temannya mana? Kok nggak pulang bareng sama teman-teman? Aku bilang, saya ada kerjaan pak, soalnya besok mau masuk kerja kayak gitu. Walah, minggu masih kerja mas gitu. Iya pak, masih kerja. Maklum masih kuli kata gue gitu kan. Oh alah, iya udah nggak apa-apa, semangat ya, hati-hati di jalan gitu. Nah itu tuh juga ganteng sebenarnya bapak-bapaknya gitu kan. Tapi bapaknya baik sama aku. Terus nggak minum dulu kayak gitu kan, dinawarin aku minum. Enggak pak, nggak apa-apa. Saya udah tadi di dalam gitu. Padahal aku nggak minum sama sekali. Tenggorokan aku kering banget. Teman-teman aku tuh udah pada ninggalin aku. Aku juga ninggalin mereka di dalam. Biarinlah. Yang penting aku mau keluar dari tempat itu. Setelah itu, pergilah aku ke tempat di mana aku tahu tempat makan di pinggir jalan, nasi goreng. Aduh, nasi goreng enak banget. Aku suka banget di situ. Aku makanlah di situ. Makan di situ, ketemu sama beberapa teman kantor aku. Kita tuh kayak dunia sekecil itu ya gitu kan. Dunia sekecil itu, dan aku juga nggak tahu ternyata nih teman kantor aku habis dari tempat yang tadi juga. Tahu nggak dia ngomong apa? Loh dek, kok kamu ada di sini? Hoi, kok kamu ada di sini? Kata gue gitu. Ini udah jam berapa dek? Kamu keluar malam-malam sendirian emang nggak takut gitu kan? Hah? Enggak sendiri. Ada teman aku tuh di dalam. Hah? Di dalam mana? Dalam situ. Itu kan bukannya. Iya, kamu masuk ke situ tadi. Dan mereka tuh bener-bener kayak kaget banget sama aku. Karena kenapa? Karena memang aku kan sepolos ini, sesoleh ini gitu kan. Aduh, ngapain kamu ke dalam itu? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku bilang, aku nggak ngapa-ngapain. Gue cuman nganterin teman aku doang. Pas aku lihat tempat yang seperti itu, aduh kepala aku pusing. Aku nggak bisa di tempat yang seramai itu, seberisik itu. Akhirnya aku keluar sambil nunggu mereka selesai. Walah, kamu sama siapa? Biasa. Siapa? Kayaknya beda orang ya. Terus kata dia, shh, jangan bilang-bilang. Ini penghasilan aku, kata dia gitu. Oh, ya udah. BTW dia itu teman cewek, tapi dia di kantor sebagai apa gitu aku lupa. Pokoknya kita tuh sebenarnya di kantor tuh biasa-biasa aja. Kita nggak saling tegur sapa. Artinya kalau di kantor itu kita saling kenal, cuman gak segitu dekatnya gitu loh. Tapi kalau di luar, karena kita emang sering ketemu di kantor, jadinya ya udah kita kayak so akrab aja gitu kan. BTW gadunya juga boleh lah gitu kan. Gadunya oke juga nih gitu. Nah dia pergi sama gadunya itu. Nah terus ya udahlah, itu mah privasinya dia ya, biarin gitu kan. Terus udahlah dek, gue mau pulang dulu, mau diantar pulang gitu kan. Oh iya ya, hati-hati, makanan lu udah gue bayar. Hah? Bener? Iya, lu mau bawa pulang atau mau buat temen lu juga? Ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu kan. Nggak usah, udah ini aja. Bener nih udah dibayar. Udah tenang aja lu. Udah ya, bye. Dia sebenarnya baik gitu loh. Dia sebenarnya baik sama aku. Terus ya udah, tapi nggak tahu sih ya. Aku belum terlalu mengenal dia kayak gimana. Yang penting aku ditraktir nasi goreng waktu itu. Aku terima dong. Aku makan, aduh enak banget ini makan. Tiba-tiba bunyi motor di belakang tempat duduk aku. Jadi motor apa namanya? Ya biasalah kalau di nasi goreng di pinggir jalan itu tuh kan ditutupin pakai apa sih namanya? Pakai aduh, pokoknya kayak kain aja gitu loh, kain gitu kan. Kain nutupin biar nggak terlalu kelihatan sama orang di luar gitu kan. Nah, terus aku lihat, aduh, ini motornya Bang Rifki ya. Aku ngelihat itu dari bawah itu aku bisa ngelihat itu motor Bang Rifki bukan sih gitu kan. Ternyata bener dong, adeknya Bang Rifki ternyata keluar sama cowok. Aku nggak tahu sih apa cowok ini temennya atau apanya, aku nggak ngerti ya. Pokoknya cowok cakep banget, sumpah itu cakep banget cowoknya. Dan aduh dia juga cakep kan, dia juga cakep dan dia juga cowok banget gitu loh. Nah, cowok sama cowok gitu, dan gak ada kelihatan sama sekali
kayak aku gitu loh. Kalau aku kan kayak cowok tapi centil, kayak bener-bener kayak berasa cantik gitu kan. Tapi ini cowok dua-duanya nggak kelihatan sama sekali kalau misalkan mereka tuh berbeda gitu. Tapi yang anehnya adalah dia pegangan tangan, Cok. Dia pegangan tangan ketika turun dari motor. Dan itu pas aku lihat, benar dulu itu adiknya, Bang Rifki, adik iparnya gitu kan. Aku nunduk untuk aku pakai topi. Aku nunduk, makannya begitu dia lewat di samping aku, otomatis kan dia duduknya di meja yang sebelah aku dong. Di situ tuh aku bener-bener kayak shock banget, ternyata bener itu cowok adalah adik iparnya Bang Rifki. Aku videoin sedikit tapi nggak kena mukanya dia gitu loh, karena kan aku takut pelanggaran juga gitu kan. Jadi tidak aku video sampai ke mukanya, cuman aku video bagian leher sampai ke bawah gitu kan, memastikan benar atau tidaknya. Terus dia ngelihat aku beberapa kali, cuman kayak pura-pura nggak kenal gitu. Memang karena kita tuh juga di kantor nggak begitu mengenal satu sama lain gitu kan. Ditambah juga aku belum pernah ngobrol yang kayak gimana gitu kan. Jadi dia belum mengenal sosok aku seperti apa gitu kan. Padahal kan aku cowok yang paling lincah bergoyang kayak gitu kan. Oke, setelah itu tuh aku selesai makan, aku pura-pura main handphone dan mereka tuh kayak gimana sih, kayak baru pertama ketemu gitu loh. Ini cowok beneran gak sih temenan gitu kan. Di situ tuh bener-bener kayak gak ada obrolan sama sekali. Dia pesen makan, terus dia bilang, kamu mau makan apa? Ya udah samain aja kayak gitu. Terus aku dengar lagi kan, BTW tadi dari rumah ke ini berapa lama ya? Kayak baru kenal gitu loh. Oh my god gitu. Terus ya, tapi kalau misalkan nanti di rumah lu aja gimana? Aku dengar kayak gitu, di rumah lu gimana maksudnya? Soalnya kalau di rumah gue nggak bisa, di rumah gue lagi ada saudara kayak gitu. Dan itu yang jawab adalah adiknya si Bang Rifki ini. Oh gitu, ya udah deh di tempat gue aja nggak apa-apa gitu. Terus udah tuh kan mereka makan, nggak ngobrol apa-apa lagi. Mereka tuh nggak seasik aku. Kalau misalkan aku kan sama teman-teman aku tuh wah kayak gitu kan. Tapi kalau dia tuh berbeda, kayak orang baru kenal, baru ketemu gitulah kayaknya. Selesai dia makan, dia bayar, terus dia langsung pergi lagi dan dia menghilang dari pandangan aku. Dan dia pergi dari situ. Terus aku iseng tuh, Bang, aku chat Bang Rifki, Bang, adik abang ada di rumah gak? Adik ipar gitu kan. Adik ipar abang ada di rumah gak? Ada, tadi kayaknya ada di rumah deh. Kenapa dek? Enggak apa-apa, aku tadi kayak lihat dia deh. Iya, soalnya tadi dia izin mau malam mingguan katanya sama pacarnya. Hah? Sama pacarnya? Iya, kenapa dek? Enggak apa-apa bang. Kayaknya sih tadi mirip gitu, kayak mirip, aku kayak pernah lihat gitu. Tapi kayaknya enggak deh, bukan deh kayaknya deh. Kamu lihat? Mirip sih mirip, tapi nggak tahu juga. Walah, abang lagi di mana ini? Abang masih narik, bentar lagi paling pulang jam 11, jam 12-an. Walah, kamu lagi di mana, Dek? Lagi makan nasi goreng di tempat yang biasa. Kamu lagi makan sendirian? Sama teman-teman sih, cuman teman-teman aku lagi di dalam. Abang bisa nyusul ke sini? Maaf ya, Dek, abang nggak bisa, soalnya masih nunggu ini penumpang. Oh ya udah nggak apa-apa, hati-hati ya di jalan, jangan lupa istirahat. Iya, sudah tuh. Kalau di chat dia ya kayak gitu kayak cowok pada umumnya gitu lah. Dan aku tuh berusaha untuk kayak ngasih perhatian, terus aku pengen dia itu ngerasa nyaman dengan obrolan aku, walaupun ketika bertemu dia itu tuh emang agak sedikit berubah gitu kan. Tapi gak apa-apa lah, yang penting di chatan dia seperti itu gitu. Dan aku juga nggak yang kayak gimana, takut istrinya ilfeel sama aku kan. Setelah itu aku kan nungguin temen aku tuh nggak pulang-pulang. Artinya dia masih di dalam, dia masih di tempat itu. Sedangkan itu udah jam 12:30. Aku ngantuk berat, aku ngantuk banget. Sedangkan temen aku tuh bawa motor, aku boncengan sama mereka. Aduh, aku sampai ngantuk banget. Aku tungguin di pos satpam, aku tungguin di pos security sampai securitynya itu bilang udah istirahat di sini aja mas, apa mau masuk lagi ke dalam.
Enggak pak, saya nggak kuat, saya ngantuk banget, teman saya tuh masih ada di dalam, bawa aja motornya pulang. Enggak pak, soalnya kuncinya ada di mereka, saya nggak kuat masuk ke dalam lagi. Oh alah, ya udah nggak apa-apa, istirahat di sini aja. Disuruh istirahatlah sama securitynya di pos security itu. Aku istirahat di sana, tapi nggak bisa tidur aku, bau banget, bau minuman gitu kan. Jadi aku nggak bisa tidur di situ. Aku cuma numpang duduk doang biar aman gitu kan, biar takutnya ada yang niat jahat sama aku di jalan kan, jadinya udah biar aman aja di situ. Selama kelamaan, ini kan lama banget sih pulangnya, aku ngantuk banget ini. Aku telepon lah Bang Rifki, nggak diangkat-angkat sama Bang Rifki kan, karena udah tidur kali ya, udah jam satuan, udah tidur kali kan. Terus aku chat dia juga nggak dibales. Aduh, dia kayaknya udah tidur deh. Jalan aku pulang. Itu dari tempat itu ke rumah atau ke kosan itu setengah jam. Bayangin 30 menit aku jalan kaki sendirian tengah-tengah malam. Oh my god. Itu gara-gara aku juga sih. Kenapa sih aku ikutan sama mereka gitu kan? Aku ditinggalin dan aku nggak dicariin sama sekali. Coba aku tanya sama security-nya, aku tanya, Pak tadi teman saya ada yang nyariin saya nggak sih? Ada yang keluar nggak nyariin saya? Enggak tuh mas, kayaknya nggak nyariin deh. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa pak, takutnya dia nyariin. Enggak, kayaknya nggak ada yang keluar nyariin siapa-siapa. Oh gitu ya pak, yaudah deh, saya izin dulu ya pak. Mau kemana mas? Saya mau pulang aku tuh kan. Itu tuh cuaca udah nggak enak banget, udah kayak angin mau hujan gitu kan, kayak angin pantai, ngerti nggak sih, kayak sepoi-sepoi kayak gitu. Aku nggak berani ngeluarin handphone di tengah jalan, ngeri banget. Emang sih kalau malam minggu di Jakarta itu ramai banget, di jalan itu rame, dan kita tuh benernya kayak ya udah kayak biasa aja gitu, kayak jalan di masih maghrib kayak gitu kan. Cuman ini udah setengah dua, udah mau jam 2, aku jalan kaki sendiri. Aduh gimana nih, takut banget sih sebenarnya. Ada jalan yang sepi, jalanannya itu sepi, di bawahnya itu jembatan dan di bawahnya itu rel kereta. Bayangin aku jalan sejauh 500 meter itu di bawah jembatan. Kok di bawah jembatan? Di atas jembatan layang, di bawahnya itu rel kereta, dan aku ngeliat di bawah rel kereta tuh banyak banget anak-anak yang kayak anak-anak jalanan yang lagi pada main-main di bawah itu. Aku ngeliat ini itu dan aku takut banget kalau misalkan mereka notice aku lagi ngeliatin mereka, pasti mereka marah dong, dan mereka kayak ngerasa gak nyaman atau terganggu dengan kehadiran aku. Padahal aku jalan sendirian di tengah-tengah hujan gede banget. Tiba-tiba hujan gede banget, aku jalan sendirian di tengah-tengah hiruk pikuknya kota Jakarta kayak gitu kan. Aduh kedinginan, HP aku basah, aku nyari kantong plastik di tengah-tengah jalan itu nggak ada. Terus aku ngeberaniin diri untuk kayak, kan ada warung tuh di situ, ada warung di pinggir jalan. Aku minta plastik di situ, tapi dicuekin sama orangnya. Dikiranya mungkin aku aneh-aneh atau gimana gitu ya. Pak saya minta plastik dong, saya mau naruh handphone saya takut basah gitu kan. Nggak digubris sama orangnya, dia pura-pura nggak denger. Terus akhirnya aku pergi lagi ke warung yang satunya lagi. Aku cari-cari plastik yang kayak nggak kepake gitu kan. Aku dapat lah tuh kan, dapat sama aku lanjutin perjalanan basah-basah kuyup nggak apa-apa gitu kan. Kalian tahu, belum nyampe di rumah tiba-tiba teman-teman aku tuh yang pakai motor tadi yang aku nebeng sama mereka, dia langsung kayak berhenti di tengah-tengah, berhenti di pinggir jalan, dan dia tuh norakin aku, woi lu kemana sih, dari tadi gue cariin. Dia ngomel-ngomel, marahin, kayak lu kalau misalkan mau pergi tuh bilang-bilang, kita jadi nggak panik nyariin lu. Mana sih diajakin, bukannya malah ikut sama kita, malah pergi sendirian keluar lu. Kayak gitulah pokoknya, mereka marah-marah, ngebentak-bentak. Terus aku nangis, aku kayak, lagian kalian ngapain sih? Aku nangis kayak sesedih itu. Cemen banget sih lu, kayak cewek lu, besok-besok lu nggak usah ikut lah, kayak gitu. Lagian kalian ngapain sih ke tempat itu? Kalian kenapa nggak bilang kalau misalkan kalian mau pergi ke tempat itu? Aku kan nggak pernah main ke situ. Nyenye kayak gitu, pokoknya dinyenyehin gitu. Pokoknya aku bener-bener kayak, aduh kayaknya aku nggak mau lagi deh ikutan sama mereka gitu. Tapi untungnya pada saat itu aku dibawa sama mereka untuk pulang lagi. Terus nggak semua teman aku kayak gitu sih. Ada beberapa teman aku juga yang baik sih sama aku. Terus kayak bilang, ya udah lain kali lu nggak usah ikut deh. Kalau misalkan lu nggak pernah main ke sana dan lu kaget juga dengan situasi itu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut kayak gitu.
Terus aku dibonceng sama temen aku yang tadi kayak gitu kan. Lu gimana sih dek, cowok dong lu, masa cowok kayak begitu gitu kan. Diomel-omelin aku tuh sampai di kosan. Terus dia bilang, sorry ya dek, gue agak kasar sama lu tadi. Gue nggak bermaksud apa-apa, lu jangan marah lah sama gue, nyantai aja kali, kata dia gitu. Terus kata aku, ya nggak apa-apa sih, aku juga nggak marah, kata aku gitu. Yaudah aku mau istirahat ya, capek, kehujanan, kata aku gitu. Yaudah sono, nanti sakit gitu, kata dia kan. Ya udah, akhirnya aku masuk ke kosan. Aku langsung kayak pengen marah tapi nggak bisa, badan udah capek banget, kepala aku basah. Aku langsung mandi, pokoknya aku mandi bersih-bersih, langsung tidur. Besok paginya itu aku dianterin sarapan tuh sama temen aku yang marah semalam sama aku. Dianterin sarapan, terus dia ngetok-ketok pintu kan, tok 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 tok. Dek, lu udah bangun dek? Tok 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 gitu kan. Udah bangun belum? Udah. Buka pintunya. Ngapain? Nih, gue bawain sarapan. Lu udah makan belum? Belum. Kok perlu bangun? Buruan bangun, mandi sono, gosok gigi. Nih makan. Gue mau cuci motor dulu. Mereka tuh kalau misalkan cuci motor tuh di bawah. Jadi di bawah tuh ada tempat buat nyuci motor gitu. Yang biasa tempat Bang Rifki nungguin aku tuh biasanya di situ tempat mereka nyuci motor. Mereka tuh janjian nyuci motor bareng-bareng gitulah di bawah, biar seru aja gitu. Dan untungnya ya pemilik kosannya itu tuh nggak begitu ribet gitu loh. Dan mereka selalu nyediain selang gitu buat nyuci motor. Paling ya dua selang gitulah buat nyuci motor. Terus dia habis ngasih sarapan itu dia langsung pergi ke bawah, langsung nyuci motor. Dan aku tutup pintu lagi kan, Terus aku sebenarnya tuh pengen beres-beres kan, pengen ngeberes-beresin kosan aku karena berantakan banget. Terus lagi beres-beres kayak gitu, aku nyalain musik dan nggak kedengeran ada orang manggil ternyata di luar. Aku nggak kedengeran, terus ditelepon kan. Lu kemana sih dek? Gua panggilin. Ini ada tamu nih. Ada tamu nanyain lu. Pakai mobil, gitu. Hah? Siapa? Kayaknya gue nggak ada janjian sama siapa-siapa deh. Buruan lu ke bawah dulu deh. Iya bentar. Aku turun tuh, turun. Ternyata Bang Rifki. Loh, abang ngapain kesini bang? Nggak ngapa-ngapain, cuman pengen ketemu sama kau aja. Hah, pengen ketemu sama aku? Ada angin apa? Nggak apa-apa. Kan besok abang nggak ketemu sama kamu sampai hari Jumat. Ya, hubungannya apa bang? Abang mau narik hari ini? Mau nyari penumpang di mana? Sebenarnya sih abang pengen jalan-jalan aja sih. Soalnya ya besok abang nggak bisa jalan-jalan dulu di Jakarta. Emangnya abang mau ada acara keluarga kemana bang? Ke Sukabumi? Oh, ke rumah istrinya abang ya? Kamu ada waktu nggak hari ini? Kenapa emangnya? Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Terserah. Kamu ikut aja sama abang. Ayo. Hah? Tumben banget abang ngajakin aku jalan-jalan, kenapa? Ya udah kalau nggak mau mah nggak apa-apa. Iya mau tapi nggak sekarang juga kali bang. Ya udah abang tungguin deh. Kamu siap-siap Gi, abang tunggu di mobil ya. Beneran dong, dia nungguin aku. Kataku kemarin dia kayaknya cuek-cuek sama aku kan. Apa dia tuh lagi marah sama istrinya? Bisa jadi sih ya. Bisa jadi dia tuh lagi marah sama istrinya, terus dia melampiaskan hiburannya itu ke aku gitu kan. Karena kan waktu itu kan aku emang cewek-cewek centil kayak gimana gitu kan, cewek-cewek aduh masih perawan gitu kan, belum pernah digagahi siapapun gitu kan. Ya udah dengan senang hati aku mandi tuh ke atas. Teman-teman aku tuh pada ngeliatin, teman-teman kosan pada ngeliatin. Ini mungkin mereka ada yang mikir kayak itu gadunnya si Ade kali ya, kayak gitu mungkin ya. Ya aku berharapnya seperti itu sih. Cuman kan ya aku kan belum jadi apa-apanya dia. Aku juga belum dikasih apa-apa sih sama Bang Rifki gitu kan. Kalau sekedar main, sekedar dianterin. Bahkan aku juga kalau misalkan aku pun ngasih, misalkan kan aku tuh include sebulan, misalkan aku ngasihnya berapa gitu, itu tuh nggak dilihat sama dia tuh. Kalau aku bohongin kayak aku ngasih dia kurang dari itu tuh, dia juga nggak bakalan ini sih, nggak bakalan marah sama aku gitu kan. Nah terus aku selesai mandi, aku langsung pergi tuh. Wangi lah ceritanya, wangi. Terus ada temen aku yang nyeletuk kayak gini, Cila cantik banget sih gitu. Pasti gitu. Giliran dibawa ke tempat yang malam-malam kayak tadi aja, lu kayak cewek banget, nggak bisa diajak ke tempat itu. Giliran sekarang aja lu semangat banget perginya. Mau kemana sih lu?
Itu sama siapa? Kata gitu. Kepo banget sih. Ada deh, gue lagi main kayak gitu. Itu teman kerja, teman kantor. Oh, ya udah lo jangan lupa bawa oleh-oleh buat kita. Oleh-oleh apaan? Serah dah. Iya kalau gue lupa. Maksud gue kalau gue ingat. Udah sono udah ditungguin noh. Terus udah tekan aku naik mobil. Aku bilang, abang beneran ngajak aku jalan? Lah kenapa emangnya? Tapi sambil nunggu konsumen juga ya. Kalau misalkan nanti ada penumpang, kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih bang. Emang beneran bang kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Kamu temenin abang aja deh hari ini. Sebenarnya aku tuh capek banget. Aku pengen istirahat karena besok juga bakalan kerja kan. Cuman dia bilang, abang pengen ditemenin sama kamu untuk narik hari ini gitu sampai sore juga nggak apa-apa gitu. Tapi aku diajak jalan-jalan dulu sama dia. Diajak jalan-jalan, terus diajak makan. Pokoknya dia tuh royal banget lah. Dia royal banget. Kayak gimana sih, dia tuh punya duit sebanyak itu, ngalir mulu duitnya. Sampai aku juga heran, apakah benar yang aku temui itu dia gitu kan. Terus pas lah tuh kan, di momen itu aku nanyain sama dia, abang jawab yang jujur ya sama aku. Apa dek? Tapi abang jangan bohong. Iya, kalau jujur berarti gak bohong dong dek. Abang kerjanya apa sih sebenarnya? Hah? Ojek? Bener. Ya terus kamu lihat abang apa? Tiap hari kan abang juga bawa mobil kan? Iya, aku ngerti. Abang ngojek ya. Tapi selain ngojek abang kerja apa? Soalnya gini loh bang, aku kemarin itu pernah lihat, entah itu mirip atau apa itu benar, itu mirip banget sama Bang Rifki tau. Hah? Ngigo kali mude? Gak mungkin lah. Emang kamu lihat abang gimana? Di suatu tempat, abang lagi makan sama cewek. Shh. Mulutnya, gak mungkin dong abang kayak gitu. Ya dengerin aku dulu lah bang. Jadi tuh abang tuh lagi pakai pakaian yang rapi, terus bukan kayak abang kayak gini, terus beda banget lah pokoknya. Tapi mukanya muka abang sama cewek ini tuh cantik. Bukan istri abang juga sih kayaknya. Soalnya kan aku tahu si kakak istrinya abang itu kayak gimana. Jujur sama aku, abang kerja apa? Enggak dek, abang gak kerja apa-apa. Abang cuma kerja ini doang. Nah di situ tuh dia bener-bener kayak dia belum bisa terbuka sama aku, dia belum bisa jujur sama aku. Terus dia bilang, suatu hari nanti kamu juga bakal paham jawabannya seperti apa. Saat ini yang perlu kamu ketahui, abang itu pekerjaan abang cuman ojek. Jadi nggak ada kerjaan lain selain ini. Oh ya udah, berarti aku salah lihat, bukan abang berarti.